hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sangatlah penting bagi seluruh dunia. Kedua negara besar ini punya pengaruh besar pada perdamaian global dan ekonomi seluruh dunia. Saat ini, di awal Juni 2025, hubungan mereka sedang menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah terbesarnya adalah perang dagang yang sedang berlangsung. Perbedaan pendapat soal jual beli barang ini belakangan semakin memanas. Kedua pihak mengambil tindakan yang menyulitkan dunia usaha dan bisa berdampak pada banyak orang. Memahami perang dagang ini penting untuk mengerti keadaan hubungan Amerika Serikat-Tiongkok saat ini, karena ini menyangkut kebijakan ekonomi, kebanggaan negara, dan masa depan perdagangan dunia. Perkembangan penting terjadi beberapa hari lalu. Pada tanggal 4 Juni 2025, Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, menaikkan pajak impor atau tarif untuk baja dan aluminium dari Tiongkok. Tarif ini melonjak dari 25% yang sudah tinggi, menjadi 50% yang sangat tinggi. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan langkah ini adalah jawaban, karena Tiongkok dianggap tidak menepati perjanjian dagang sebelumnya. Presiden Trump juga berkomentar di depan umum bahwa menurutnya Presiden Tiongkok Xi Jinping sangat sulit diajak berunding. Kenaikan tarif ini menandakan sikap Washington yang semakin keras dan menambah tekanan keuangan yang besar pada pengekspor logam dari Tiongkok, yang bisa berdampak pada industri dan pekerja mereka. Tiongkok, tentu saja, tidak diam saja menerima tarif baru ini. Pemerintah Tiongkok segera merespons, menuduh Amerika Serikatlah yang melanggar kesepakatan dagang yang sudah ada. Pejabat di Beijing menyebut tuduhan Amerika Serikat itu tidak berdasar. Mereka menunjukkan bahwa Amerika Serikat sudah merusak hubungan dagang dengan membatasi teknologi canggih seperti microchip dan membatasi visa bagi pelajar Tiongkok yang ingin belajar di Amerika. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, secara terbuka mendesak Amerika Serikat untuk mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur yang benar, begitu katanya, sambil menyoroti serangkaian tindakan Washington yang dianggap Beijing negatif dan merusak kerjasama. Saling tuduh dan kenaikan tarif yang tajam ini membuat suasana antara dua raksasa ekonomi ini semakin tegang. Kata-kata keras dari kedua pemimpin menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha dan pasar internasional. Meskipun situasinya tampak cukup tegang, ada sedikit tanda-tanda kemungkinan adanya komunikasi. Gedung Putih menyebutkan bahwa Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping mungkin akan berbicara melalui telepon pada minggu pertama bulan Juni. Namun, belum ada tanggal pasti yang dikonfirmasi untuk kemungkinan telepon ini. Percakapan semacam itu akan menjadi kesempatan penting untuk meredakan ketegangan dagang saat ini, meskipun jalan menuju penyelesaian masih sangat sulit. Selain perang dagang langsung yang melibatkan tarif, bidang konflik utama lainnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah teknologi. Kedua negara berusaha membatasi akses satu sama lain ke produk dan pengetahuan teknologi penting. Pada akhir Mei 2025, Amerika Serikat mengumumkan penghentian penjualan komponen dan perangkat lunak penting ke Tiongkok. Ini secara khusus mencakup barang-barang penting untuk membuat mesin jet dan semikonduktor canggih, yang merupakan otak kecil di semua perangkat elektronik kita. Selain itu, Amerika Serikat telah memperluas pembatasan ekspor produk teknologi lainnya, seperti perangkat lunak canggih yang digunakan untuk merancang chip komputer, sehingga menyulitkan perusahaan teknologi Tiongkok untuk berinovasi dan berproduksi. Tiongkok telah menanggapi pembatasan Amerika ini dengan tindakannya sendiri. Beijing mulai membatasi ekspor mineral penting yang sering disebut unsur tanah jarang. Mineral ini sangat penting bagi banyak industri di Amerika Serikat. Mineral ini digunakan dalam pembuatan barang berteknologi tinggi, elektronik, dan bahkan komponen untuk mesin jet. Amerika Serikat sangat bergantung pada Tiongkok untuk pengolahan bahan-bahan ini. Sekarang ada tuduhan dari Washington bahwa Tiongkok sengaja menahan ekspor mineral penting ini. Tindakan ini berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan Amerika yang membutuhkan sumber daya ini untuk membuat produk mereka, menciptakan kerentanan rantai pasokan yang signifikan bagi Amerika Serikat. Dampak dari pembatasan timbal balik ini sangat terasa, terutama di industri tertentu. Industri pesawat terbang misalnya, berada dalam posisi yang sangat sulit. Teknologi canggih untuk mesin jet dan sistem navigasi seringkali berasal dari perusahaan Amerika seperti General Electric. Namun,
mineral khusus yang dibutuhkan untuk membuat komponen dan lapisan pelindung untuk mesin yang sama ini sebagian besar diolah di Tiongkok. Perusahaan di kedua negara sekarang khawatir. Mereka khawatir mungkin tidak dapat melanjutkan produksi barang mereka jika tidak bisa mendapatkan suku cadang atau bahan yang diperlukan dari negara lain, yang dapat menyebabkan gangguan dan peningkatan biaya. Perang rantai pasokan ini, begitu sebutan beberapa ahli, memiliki dampak yang lebih luas. Liza Tobin, mantan penasihat keamanan nasional di Gedung Putih, baru-baru ini menyatakan, perang rantai pasokan yang sudah lama diramalkan kini benar-benar terjadi. Washington khawatir Tiongkok mungkin menggunakan kendalinya atas pasokan tertentu untuk menekan Amerika Serikat di bidang lain juga. Ini bisa mencakup sektor-sektor penting seperti farmasi, di mana banyak bahan dasar berasal dari Tiongkok, atau bahkan logistik dan pelayaran global. Semakin terpecahnya rantai pasokan global meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan risiko bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya Amerika Serikat dan Tiongkok. Masalah Taiwan tetap menjadi titik nyala yang sangat sensitif dan berpotensi berbahaya dalam hubungan yang sudah tegang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya harus bersatu kembali dengan daratan utama dengan paksa jika perlu. Dalam beberapa minggu terakhir, Tiongkok telah mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat, memberitahu Washington untuk tidak bermain api terkait Taiwan. Bahasa keras semacam ini menunjukkan ketidaksenangan Beijing yang mendalam terhadap tindakan apapun yang dianggapnya sebagai campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Tiongkok, dan ini menekankan keseriusan situasi tersebut. Peringatan keras dari Tiongkok ini datang tak lama setelah pernyataan tegas dari seorang pejabat tinggi Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, secara terbuka menyebut Tiongkok sebagai ancaman regional yang signifikan. Lebih lanjut, Menteri Hegseth menuduh Beijing secara aktif mempersiapkan kemungkinan invasi ke Taiwan. Tuduhan langsung semacam itu dari pejabat pertahanan tinggi Amerika dipandang oleh Tiongkok sebagai provokatif dan sebagai dorongan bagi kekuatan pro-kemerdekaan Taiwan. Saling tuduh ini menyoroti perbedaan pandangan dan ketidakpercayaan mendalam yang menjadi ciri dinamika Amerika Serikat Tiongkok terkait Taiwan, membuat langkah diplomasi menjadi sangat sulit. Menanggapi tekanan yang meningkat dari Tiongkok daratan dan situasi internasional yang rumit, Taiwan sendiri telah mengambil langkah-langkah. Pemerintah Taiwan meningkatkan pengawasannya terhadap setiap hubungan dengan Tiongkok daratan. Misalnya, Taiwan telah melarang warganya mendaftar kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Selain itu, pihak berwenang di Taiwan sedang menyelidiki laporan pejabat publik yang melakukan perjalanan tidak sah atau ilegal ke Tiongkok daratan. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad Taiwan untuk melindungi otonomi dan sistem demokrasinya dalam menghadapi sikap Beijing yang semakin tegas dan tarik-menarik geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar. Oleh karena itu, situasi seputar Taiwan merupakan elemen penting dalam ketegangan Amerika Serikat Tiongkok yang lebih luas. Kesalahan perhitungan atau tindakan provokatif oleh pihak manapun dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis yang lebih serius. Amerika Serikat secara resmi mengakui kebijakan satu Tiongkok Beijing, tetapi juga menjaga hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taiwan dan berkomitmen untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. Keseimbangan yang rapuh ini menjadi semakin sulit dipertahankan seiring dengan meningkatnya kemampuan militer Tiongkok dan bahasanya yang semakin keras. Stabilitas kawasan di masa depan sangat bergantung pada pengelolaan yang hati-hati atas masalah rumit ini oleh semua pihak yang terlibat. Di tengah gesekan geopolitik saat ini, satu tanggal penting baru saja berlalu 4 Juni 2025. Hari ini menandai peringatan 36 tahun insiden lapangan Tiananmen, yang terjadi pada 4 Juni 1989. Pada hari itu, pemerintah Tiongkok menggunakan kekuatan militer untuk menekan unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran di Beijing, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Peristiwa ini tetap menjadi topik yang sangat sensitif dan kontroversial di Tiongkok dan di dunia internasional. Kenangan akan lapangan Tiananmen terus membayangi diskusi tentang hak asasi manusia dan kebebasan politik di Tiongkok, memengaruhi pandangan dan kebijakan secara global.
pemerintah Tiongkok mempertahankan kontrol yang sangat ketat atas diskusi publik atau peringatan peristiwa lapangan Tiananmen. Informasi tentang insiden tersebut sangat disensor di Tiongkok, terutama di internet dan di media yang dikontrol negara. Bagi banyak warga muda Tiongkok, pengetahuan rinci tentang apa yang terjadi pada tahun 1989 terbatas karena upaya resmi untuk menghapus atau mengubah cerita tersebut. Kontrol ketat ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah bahwa diskusi terbuka dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial atau tantangan terhadap otoritasnya. Namun, kebisuan resmi ini tidak berarti peristiwa itu dilupakan, terutama oleh mereka yang menyaksikannya atau kehilangan orang yang dicintai. Meskipun diskusi ditekan di Tiongkok daratan, komunitas internasional, termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat dan Taiwan yang demokratis, terus mengingat tragedi lapangan Tiananmen. Pernyataan sering dikeluarkan pada hari peringatan, menekankan bahwa dunia tidak melupakan para mahasiswa dan warga yang secara damai mencari kebebasan yang lebih besar. Peringatan internasional ini berfungsi sebagai seruan untuk pertanggungjawaban dan pengingat akan nilai-nilai universal hak asasi manusia dan ekspresi demokrasi. Ingatan bersama akan peristiwa semacam itu dipandang penting untuk mencegah tragedi serupa dan untuk memajukan masyarakat global yang lebih terbuka dan adil. Saat kita mengamati ketegangan tinggi saat ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang ditandai dengan sengketa dagang, perang teknologi, dan perselisihan mengenai Taiwan, peristiwa bersejarah seperti Tiananmen juga berperan dalam membentuk pandangan. Jalan ke depan membutuhkan lebih dari sekadar mengelola krisis yang ada saat ini. Jalan ini menuntut komunikasi terbuka, kemauan untuk memahami sudut pandang yang berbeda, dan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dialog dan diplomasi, meskipun sulit, adalah alat penting untuk mencegah kesalahpahaman meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Membangun masa depan yang lebih kooperatif dan stabil bergantung pada kedua negara menemukan cara untuk mengatasi perbedaan mereka secara membangun, selalu mengingat dampak kemanusiaan dari sebuah konflik.